warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas terkait pertidaksamaan nilai mutlak. Secara definisi, maka kita punya dua. Ketika kurang dari nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka kita punya min A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Ini berlaku juga untuk kurang dari, jadi tidak hanya kurang dari sama dengan, tapi juga sama kurang dari. Kemudian definisi yang kedua, jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka kita punya X nya kurang dari atau sama dengan min A, atau X nya lebih dari atau sama dengan A. Jadi nanti kalau ketemu soal, silahkan lihat tanda pertidaksamaannya. Kalau kurang dari berarti kita gunakan definisi 1, tapi kalau lebih dari kita gunakan definisi 2. Nah, ini sama dengan menyesuaikan soal. Jika di soal ada sama dengan, maka secara definisi ada sama dengan. Tapi ketika di soal tidak ada sama dengan, maka di penyelesaian juga tanpa sama dengan. Kemudian untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak bisa kita gunakan dengan dua cara, yaitu pertama definisi tadi, yang kedua dengan mengkuadratkan kedua ruas. Langsung ke contoh soal. Contoh soalnya yang pertama itu nilai mutlak X kurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3, dan seterusnya sampai ke soal ke-6 yang diminta adalah tentukan himpunan penyelesaian. Sekarang kita ke soal nomor 1 dulu. Nilai mutlak X kurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3. Maka saya tulis dulu soalnya. Saya pertama dengan gunakan definisi, berarti kita punya nilai mutlak X kurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3. Ekuivalen, dilihat tanda pertidaksamaannya kurang dari. Karena kurang dari berarti saya gunakan definisi 1. Ini definisinya jangan dilupakan. Karena kurang dari berarti saya gunakan definisi 1, yaitu min A. Min A dari mana? Di sini A, ternyata di sini menjadi min A. Berarti kalau di sini 3, berarti di sini menjadi min 3. Kurang dari atau sama dengan, berarti menyesuaikan kurang dari atau sama dengan X. X itu yang di dalam tanda nilai mutlak. Berarti kalau yang di sini di dalam tanda nilai mutlak adalah X kurangi 2 kurang dari atau sama dengan A. A-nya berarti tadi 3. Ekuivalen. Nah, tujuan kita itu kan hanya mencari X. Nah, kok di sini ada min 2, berarti bagaimana caranya supaya min 2 ini hilang? Berarti saya tambah 2. Min 2 tambah 2 kan 0, berarti nanti tersisa X. Terus di sini kurang dari atau sama dengan masih sama. Nah, karena yang di tengah ditambah 2, otomatis yang di kiri dan kanan juga harus kita tambah 2. Berarti di sini min 3 tambah 2, yang di sebelah kanan 3 tambah 2. Ekuivalen, min 3 tambah 2 berarti min 1 kurang dari atau sama dengan, ini kan habis, berarti tersisa X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, berarti ini jawabannya, berarti HP-nya adalah X, dimana X dimana min 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5 untuk X elemen bilangan real. Masih di soal nomor 1, nilai mutlak dari X kurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3, tapi kita gunakan penyelesaian dengan cara yang kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Berarti ini saya kuadratkan, diperoleh X kurangi 2 dikuadratkan kurang dari atau sama dengan 3 kuadrat. Kemudian saya pindah ruas, berarti X kurangi 2 kuadrat kurang dari atau sama min 3 kuadrat, berarti pindah ruas min 3 kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ingat dulu kita punya kalau ini A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini B kuadratnya, maka akan sama dengan A kurangi B
dikalikan A plus B. Ingat ini ya, di persamaan sudah kita bahas. Nah, berarti ini akan ekuivalen A kuadrat, berarti kan A nya ini, berarti X kurangi 2 dikurangi B, B nya 3 kuadrat, berarti dikurangi 3 dikalikan A plus B, A nya X kurangi 2 ditambah B, B nya berarti 3 kurang dari atau sama dengan 0, ekuivalen, berarti di sini adalah X kurangi 5, di sini X tambah 1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, yang perlu digarisbawahi, kita tidak bisa memfaktorkan kalau tandanya masih pertidaksamaan. Artinya kita harus ubah ke sama dengan, maka ini akan ekuivalen X kurangi 5 X tambah 1 sama dengan 0, berarti kita ekuivalen punya X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Nah, langkah berikutnya kita buat batasnya. Min 5 dengan min 1 dengan 5 kan lebih rendah min 1, berarti min 1 ada di sebelah kiri dan 5 ada di sebelah kanan. Kemudian kita kembalikan ke soalnya kurang dari atau sama dengan, ada sama dengannya. Karena ada sama dengannya, maka di sini bulatannya penuh. Artinya min 1 nanti ikut ke penyelesaian. 5 juga bulatannya penuh, 5 ikut dalam penyelesaian. Nah, kemudian kita akan uji, ambil sembarang nilai X. Saya suka dengan 0, berarti saya ambil X0. Nah, X0 ini silahkan kamu substitusikan ke ini. Berarti di sini kita punya 0 kurangi 5, 0 tambah 1 sama dengan 0 kurangi 5 kan min 5, 0 tambah 1, 1 min 5 kali 1 berarti min 5. Jelas min 5 adalah bilangan negatif. Nah, kita cek 0 ada di mana, di kiri min 1 jelas tidak, antara min 1 sampai 5, oh iya 0 ada di sini. Nah, ternyata pas 0 X0 tadi hasilnya negatif, oh berarti ini min. Karena ini min berarti di sebelah kanannya plus, di sebelah kanan ini kiri plus juga. Nah, sekarang kita lihat soalnya, kembalikan ke soal. Tadi minta kurang dari atau sama dengan 0. Kalau kurang dari atau sama dengan 0 berarti kita ambil yang negatif. Nah, nanti kalau yang diminta lebih dari atau sama dengan 0 berarti kita ambil yang positif. Nah, berarti penyelesaiannya ini. Mari kita baca. Berarti HP-nya adalah X dengan minimalnya kan min 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5 X elemen bilangan real. Ternyata jawabannya sama dengan cara yang pertama. Oke, kita soal kedua, yaitu nilai mutlak dari 3x tambah 4 dikurangi 3 lebih dari 3. Kita gunakan cara definisi dulu. Jadi ini akan ekuivalen, ini min 3 saya pindah ruas dulu ke kanan, berarti 3x tambah 4 lebih dari 3. Ini min 3 pindah ruas berarti tambah 3. Ekuivalen nilai mutlak 3x tambah 4 lebih dari 6. Nah, ingat kita punya definisinya tadi, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka X nya kurang dari sama dengan min A, atau X nya lebih dari atau sama dengan A. Jadi ini ya definisinya. Kita gantikan nilai mutlak ini 3x tambah 4 lebih dari 6. X kurang dari atau sama dengan min A. X nya kan berarti ini yang di dalam tanda nilai mutlak. Kita punya 3x tambah 4 kurang dari, nah karena ini hanya lebih dari, ini lebih dari sama dengan, berarti kalau lebih dari kita menyesuaikan, dia kurang dari tanpa sama dengan, kurang dari min 6. Atau yang kedua adalah 3x
4 lebih dari sama dengan A, berarti di sini lebih dari 6. Ekuivalen. Kita selesaikan dulu yang pertama. Kita punya 3x tambah 4 kurang dari min 6 di sini, atau saya tuliskan dulu ekuivalen. Saya pindah ruas, berarti 3x kurang dari min 6 kurangi 4. Kalau ini berarti 3x lebih dari 6 kurangi 4, ekuivalen 3x kurang dari min 10. Di sini berarti 3x lebih dari 2, ekuivalen di sini berarti x kurang dari min 10. 3 pindah ruas berarti kan per 3. Kalau di sini berarti x lebih dari 2/3. Ini atau ya. Nah, berarti kita punya dua penyelesaian ini. Oh, berarti kita punya HP-nya adalah x, dimana x-nya kurang dari min 10/3 atau x lebih dari 2/3 untuk x elemen bilangan real. Selanjutnya ke nomor 2 lagi, tapi dengan cara yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas. Langkah yang pertama sama, kita pindah ruaskan dulu min 3 ini ke kanan. Berarti kita punya nilai mutlak 3x 3 ya, ditambah sebagai 8, 3x tambah 4, nilai mutlak 3x tambah 4 lebih dari 3. Ini pindah ruas berarti tambah 3, ekuivalen berarti nilai mutlak 3x tambah 4 lebih dari 3 tambah 3 berarti 6. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, karena dikuadratkan berarti yang ruas kiri menjadi 3x tambah 4 kuadrat lebih dari 6 kuadrat. Sama, berarti kemudian kita pindah ruas, 3x kurangi 4 3x tambah 4 kuadrat dikurangi 6 kuadrat lebih dari 0, berarti ini sebagai a kuadrat kurangi ini kurang, ini sebagai b kuadrat. Ingat, nanti akan sama dengan a kurangi b dikalikan a plus b, berarti ekuivalen a kurangi b, berarti kita punya 3x tambah 4 kurangi b, b nya berarti 6, terus 3x tambah 4 tambah b, berarti b nya 6 lebih dari 0, berarti kita punya 3x 4 kurangi 6 berarti kan min 2, 3x 4 tambah 6 10 lebih dari 0. Sekali lagi, kita tidak bisa memfaktorkan kalau tandanya masih pertidaksamaan, berarti kita ubah tandanya menjadi sama dengan 3x kurangi 2 3x tambah 10, berarti kita buat sama dengan 0, ekuivalen 3x sama dengan 2 atau 3x sama dengan 10 pindah ruas min 10, ekuivalen x nya sama dengan 2/3, x nya sama dengan min 10/3. Sama, berarti langkah berikutnya kita buat garis bilangan, kita tentukan intervalnya. Ini min 10/3, ini 2/3, jelas lebih kecil min 10/3, berarti min 10/3 ada di sebelah kiri, min 10/3. Nah, ini 2/3 berarti di kanannya. Nah, sekarang kita cek, soalnya tadi lebih dari tanpa sama dengan, oh berarti ini bulatannya kosong ya, seperti ini.
Ini pun sama, bulatannya kosong. Nah, saya ambil untuk X sama dengan 0 misal. Substitusikan kemana? Sekali lagi, substitusikan ke sini yang sama dengan 0. Jadi kita punya 3 kali 0 kurangi 2 dikalikan 3 kali 0 tambah 10 berarti sama dengan 0 min 2, berarti kan min 2. Ini 3 kali 0, 0 tambah 10 10 min 2 kali 10 berarti min 20. Min 20 kan berarti bilangan negatif ya. Nah, karena bilangan negatif, kita cek 0 kan ada di sini antara min 10/3 dan 2/3. Nah, berarti di sini negatif. Oh, berarti kanan kirinya positif. Jadi selang-seling biasanya, plus min plus. Nah, sekarang kita kembalikan ke soal. Soalnya mintanya lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti kita ambil yang positif. Berarti ini ke kanan, dari min 10/3 ke kiri. Nah, berarti kita punya HP-nya adalah X, dimana ini kan dari min 10/3 ke kiri, berarti X kurang dari min 10/3 atau X dari 2/3 ke kanan, berarti X lebih dari 2/3 kurang X elemen bilangan real. Nah, ini untuk yang bagian 1. Untuk soal berikutnya nanti silahkan kamu saksikan di video bagian 2.